Oke teman-teman, jadi kita akan mulai dari organ reproduksi jantan atau dibilang testis. Kesini semua anak-anak kesini. Dengerin temannya jelasin. Lapisan pertamanya atau lapisan terluarnya ini ada skrotum. Terus lapisan yang dalam yang menempel sama skrotum ini ada tunika dartos. Lapisan keduanya ada tunika vaginalis. Kemudian lapisan yang menempel pada testis namanya tunika albuginea. Sperma akan dialirkan ke epididymis, ada 3 bagian. Ada cauda epididymis, corpus epididymis, dan caput epididymis. Kemudian ada Kaputnya tuh begini. Ini. Jadi kan ini kesini. Ini kaput. Kalau bagian yang ini tuh namanya ductus deferens. Nanti persatuannya ini ada korda spermatica. Jadi yang ini ada cauda epididymis, corpus epididymis, dan caput epididymis. Di bagian sini ada kumpulan pembuluh darah disebut plexus pampiniformis, ada ductus deferens. Jika bersatu namanya menjadi korda spermatica. Untuk vaskularisasinya ada arteri vena nervus spermatica. Penis, yang dimana paling pangkalnya itu ada radix penis. Terus ini ada flexura sigmoidea penis bagian S gitu, flexura sigmoidea penis. Terus di sini ada penggantungnya, ini namanya musculus rectator penis. Terus bagian batangnya itu namanya corpus penis. Terus ini ada arterinya, arteri dorsalis penis. Terus di sini ada preputium. Terus ini ada gland penis, dan di sini ada processus uretralis. Di sini radix penis. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang betina. Kalau ditunjuknya dari luar sini itu adalah vulva, tapi kalau ditunjuknya dalam sini vagina. Nah, yang sebelah sini kalau dipegang keras itu namanya cervix uteri. Ke atas lagi kalau yang tidak terlalu keras namanya corpus uteri. Yang seperti tanduk ini namanya cornua uteri. Kalau yang di sini bifurcatio cornualis. Ya, sebenarnya bifurcatio itu pegang di sini ya. Jadi kayak sebelum mencabang itu di sini. Kalau ini yang tadi kan yang korpusnya. Kalau ditunjuk di sini bifurcatio cornualis. Selanjutnya ini vesica urinaria. Oh, bagian anak yang itu. Yang kayak bentukan mungkar ini tuba fallopi. Lalu di sini ada ovarium, tempat menggantungnya ovarium ada mesovarium. Kurang keras. Lalu yang tipis Coba kayak diulangi dari awal. lalu yang agak mungkar ini tuba fallopi. Lalu ini ada ovarium, tempat menggantungnya ovarium ini mesovarium. Yang ini yang seperti saringan tahu ini fimbre. Lalu yang kayak cacing ini isthmus. Bukan. Oh, Yang cacing ini yang ampula. ampula. Ismus itu coba beda. Ismus itu enggak. Coba. Ini. Yang Jadi sebelah sini. jelas. Ini partnya yang keadip itu jelas. Ini kan yang ovarium, mesovarium. Terus yang ini fimbre. Terus ini yang bentukan ini yang ampula. Ampula. Terus yang ini tuh ismus. Oh, yang sebelah Jadi kan ini ke sini seret. Ini tuh ismus. Itu penggantung dari Ini kan. Enggak ada deh mesofik itu kan mesoviduk dah, penggantung dari tuba fallopi kan. Di preparat ini enggak ada. Itu aja kayak gitu. Jadi diulang nggak? Enggak apa-apa diulang enggak apa-apa. Itu sama ini penggantungnya dari ovarium. Ini. Mesometrium. Pokoknya serabut ini mesometrium. Mesometrium. Oke.
Ya, berarti yang semua ini kak. Terus yang ini Ini nih putih ini. Saluran putih ini adalah ureter. ureter. Oh ini ureter kak. Operatornya kemarin katanya ke atas dulu. Nggak ada kak. Iya toh. Iya. Ya wes pokok cukup tahu aja ini ureter. Kalau ini berarti mesosalping. Mana? Mesosalping itu sebenarnya tempatnya tuh deket sama Deket sini. sini. Iya. Kayaknya kalau ini bukan deh. Berarti ini sama Sofiduk itu sebenarnya tempatnya tuh di sini. Atau yang ini ya, aku pastiin lagi aja dulu. Kalau arterinya arteri ovarika di sekitar sini. Nah ini pucet, nggak ada kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak, kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa. Sama arteri Sasinya yang paling besar. Yang paling besar ini aorta abdominalis. Kemudian ada perjambangan pertama di sebelah sini. Ada arteri Yang Oh my god. dijahit seolah Nggak apa-apa kok, ini masih ada sisanya. Oh my god. Jadi besok kalau ini ditunjuk ya udah. Maaf teman-teman. Ulang. pertama Oh iya anjir. Lanjut. Ulang ya. Jadi yang paling besar ini aorta abdominalis. Terus ada yang kecil ini arteri ovarika atau kalau di jantan testikularis, arteri testikularis. Terus dia berlanjut, di sini ada cabang kecil sebelum iliaka interna. Ini arteri mesenterica caudalis. Nah, setelah aorta ini ada percabangan iliaka eksterna sama interna. Yang interna yang ini. Terus iliaka interna bercabang jadi 3. Yang paling kecil, paling kranial, namanya arteri uterina mediana atau arteri dorsalis penis. Terus yang agak kaudal lagi, ini namanya arteri gluteus caudalis. Terus yang nempel di sebelah sini, ini namanya arteri gluteus cranialis yang ini. Nah, lanjut yang arteri iliaka eksterna. Cabang pertamanya yang akan lewat di tensor fascia lata. Ini ada arteri circumflexa iliaca profunda. Kemudian lanjut lagi, iliaka eksterna bercabang menjadi 2. Yang pertama yang ini femoralis, yang ini femoralis profunda, arteri femoralis profunda. Arteri femoralis profunda bercabang menjadi 2. Intan, temennya disimak. Yang masuk ke sini nanti tembus ke lateral. Ini namanya arteri circumflexa femoris medialis. Terus yang ini arteri truncus pudenda epigastrica. Yang cabang paling kranialnya ini namanya arteri epigastrica caudalis. Kemudian yang caudal ini arteri pudenda eksterna atau arteri mammarica. Terus lanjut di sebelah sini yang femoralis tadi, dia akan berlanjut ke arah apa ini? Apa ini? Yang panjang. Ya, yang panjang ini arteri sapena. Terus percabangan berikutnya dari femoralis yang berlanjut ke arah sini arteri popliteal. Terus kalau yang agak masuk ke sini mana ya? Masukin ke depan dong. Oh, kamu mau nunjuk yang apa? Yang itu. Yang ini femoralis caudalis. Terus yang agak masuk lagi ini namanya arteri genicularis descendens. Oke, yang muskulus yang melapisi pada kulit ini muskulus yang melapisi pada kulit ini dinamakan dengan musculus cutaneus truncii. Apabila musculus cutaneus truncii dikuatkan pada bagian dorsal yang paling atas nih, muskulus yang pertama adalah musculus gluteus superficialis. Apabila musculus gluteus superficialis dikuatkan, terdapat muskulus yang dinamakan dengan musculus gluteus medius. Apabila musculus gluteus medius dikuatkan, terdapat muskulus yang mengkilat yang dinamakan dengan musculus gluteus accessorius. Di depannya terdapat muskulus yang dinamakan dengan musculus iliacus. Beralih ke sini dulu. Musculus
Ini mayor, Ya, ini minor. ya. Ulang, Iya. Apa ulang? ulang. Ulang aja. Dari awal. Tiga. Ayo. Musculus yang pertama, musculus yang melapisi pada bagian kulit ini dinamakan dengan musculus cutaneus truncii. Pada bagian awalan di bagian atas. Oh iya, ini dulu wes, ini dulu. Yang bagian ini, yang bagian yang tebal ini dinamakan dengan musculus tensor fascia lata. Pada bagian yang tipis ini dinamakan dengan fascia lata femoris. Beralih pada bagian sini. Arterinya. Apa ya? Lupa. Limfo mana sih? Limfoglandula subiliaca atau prefemoralis. Kalau arterinya Arteri iliaka, sirkumflexa iliaka ronda. Ulang. Glandulanya kan dikit guys, jadi dia paling dia bisa aja itu keluar. Oke, ini musculus tensor fascia lata. Terdapat bagian yang tipis dinamakan dengan fascia lata femoris. Pada arterinya, Belakang. Medial. iya ini. Baliknya. Balik. Mana tadi? Itu. Itu. Nah ini, arterinya dinamakan dengan sirkumflexa iliaca profunda. Pada bagian limfoglandula, mana ini? Limfo Juga di situ. Coba kamu coba. pundi ya? Sama-sama. Enggak ada. Iki. Ini nggak sih? Oh, iki. Iya. Nah, ini namanya limfoglandula prefemoralis atau subiliaca. Pada bagian awalnya di sini pada bagian atas ada musculus yang dinamakan dengan musculus gluteus superficialis. Apabila dikuakkan terdapat musculus yang dinamakan dengan musculus gluteus medius. Dikuakkan lagi terdapat musculus yang mengkilat. Ini adalah musculus gluteus accessorius. Di sini musculus gluteus accessorius mayor. Pada bagian depannya terdapat musculus gluteus accessorius minor. Pada bagian depannya lagi di sini terdapat musculus yang dinamakan dengan musculus iliacus. Pada bagian belakangnya tadi yang berbentuk mengkilat ini dinamakan dengan ligamentum, yakni ligamentum sacrospinasum et tuberosum. Pada bagian sini terdapat foramen. Nah, ini adalah foramen ischiadica mayor yang nantinya dilewati oleh nervus ischiadicus dan juga arteri gluteus cranialis. Pada bagian sini, lanjut ke sini terdapat foramen yang dinamakan dengan foramen ischiadica minor. Yang sini terdapat lanjutan dari arteri, yakni arteri gluteus caudal. Oke. Ya, di sini terdapat lanjutan dari gluteus. Ini. Ketok enggak? Yang susunannya ada 3A. Yang itu 1 terus lebih ke bawah. 1, 2 sama ini. Sama yang baga dibuangkan aja. Ini pada bagian yang pertama ini dinamakan dengan musculus gluteus profundus. Lanjut pada bagian sini ini dinamakan dengan yang mengkilat ini dinamakan dengan musculus gemellus. Pada bagian ini dinamakan dengan musculus quadratus femoris. Oke, lanjut pada bagian depannya lagi. Ini dinamakan dengan bagian yang besar ini terbagi menjadi 2 parts. Yang di bagian sini, bagian yang paling lebar, ini adalah musculus biceps femoris pars cranialis. Yang bagian caudal ini dinamakan dengan musculus biceps femoris pars caudalis. Di sini terdapat musculus, yakni yang terletak pada bagian caudal dari biceps femoris dinamakan dengan musculus semitendinosus. Pada bagian bawahnya lagi, ventralnya, terdapat musculus yang dinamakan dengan musculus semimembranosus. Baik, terus di sini itu ada musculus vastus lateralis. Jika musculus vastus lateralis dikuakkan, itu yang di bagian caudalnya itu ada musculus vastus
intermedius. Nah, yang kranialnya ini itu ada musculus rectus femoris. Arterinya di baliknya vastus lateral ada arteri apa? Ini. Arteri circumflexa femoris lateralis. Di sini di balik vastus lateralis itu ada arteri circumflexa femoris lateralis. Lanjut ke daerah tibiofibula. Di sini itu ada musculus tibialis cranialis. Oh, kamu di situ. Medialnya bukan kamu. Bukan. Terus, nggak apa-apa kan, Kak? Terus di sini itu ada musculus peroneus tertius. Jika musculus peroneus tertius dikuatkan, itu ada musculus extensor digitorum longum. Di sebelahnya sini lebih kaudal itu ada musculus peroneus longum. Di lebih kaudalnya lagi itu ada musculus extensor digitorum lateralis. Di sebelahnya ini ada musculus flexor digitorum lateralis. Ini yang kecil ini itu ada musculus tibialis caudalis. Yang ini cranialis, yang ini caudalis. Terus yang paling gede kelihatan dari sisi lateral itu ada musculus gastrocnemius caput lateral. Terus ini yang kecil dia panjang itu ada musculus soleus. Terus ini itu ada musculus flexor digitorum superficialis. Muskulus di medial ini muskulus di medial dari arah kranial ini yang pertama ini ada musculus rectus femoris. Terus lanjut ini ada musculus vastus medialis. Terus yang ini bentukan agak Y, ini musculus sartorius. Terus yang di sini dekatnya Y, ini musculus pectineus. Terus yang bentukan musculus besar ini musculus gracilis. Apabila musculus gracilis dibuka, di bagian paling kaudal ini ada musculus semi membranosus. Kalau yang di sininya ada batas, betul nggak? Yang ini semi membranosus, yang ini semi membranosus. Kalau ini musculus adductor. Terus Coba pakai pada yang itu deh. Terai. Bismillah. Jadi di medial ini ada beberapa bentukan muskulus. Di sini arah kranial, di sini arah kaudal. Di arah kranial ini ada musculus rectus femoris. Terus di dekat rectus femoris ini ada musculus vastus medialis. Di dekat vastus medialis ini ada musculus bentuknya kayak Y. Ini musculus sartorius. Di dekat sartorius, musculus sartorius ini ada musculus pectineus. Terus ini ada bentukan musculus paling besar di lapis pertama. Ini ada musculus gracilis. Apabila musculus gracilis dibuka, ini ada bentukan arteri circumflexa humeri arteri vena circumflexa femoris medialis. Maaf. Sama ada nervus nggak ada nervus. Maaf. Terus ini di lapis kedua ada musculus yang paling sini, ini ada musculus adductor. Kalau yang paling kaudal ini ada musculus semi membranosus. Sudah. Jadi untuk bagian ostibia musculus ostibia bagian medial, jadi yang paling besar ini yaitu gastrocnemius caput medial. Iya musculus kan.
Iya lagi dia versi terbaru nih. Jadi untuk muskulus di bagian medialnya os tibia yaitu ada musculus gastrocnemius caput medial yang paling besar ini. Kemudian jika musculus gastrocnemius caput medial dikuatkan maka akan terlihat musculus flexor digitorum superficialis. Jika musculus flexor digitorum superficialis dikuatkan lagi, maka kita akan melihat musculus yang paling kecil yaitu musculus soleus. Kemudian di sampingnya itu ada musculus flexor digitorum longum. Kemudian di atasnya musculus profundusnya sih. Longum. Jadi yang ini tadi ya, ini musculus flexor digitorum profundus. Kemudian yang di atasnya ini yang seratnya oblik, ini musculus popliteus. Kemudian di sisi lateral kranialnya ini kan tadi terlihat dari bagian lateral. Yang pertama ini musculus peroneus tertius. Musculus peroneus tertius. Jika musculus peroneus tertius dikuatkan, maka akan terlihat musculus flexor digitorum longum. Extensor. Salah ya? Jadi yang ini yang di bagian kranial ada musculus peroneus tertius. Jika dikuatkan, maka akan terlihat musculus extensor digitorum longum. Siapa yang tendonya? Saya. Oke. Salah ya. Wes. Jadi yang di belakang ini yang tendo yang paling besar, ini namanya tendo hamstring. Kemudian untuk tendo yang di sini yang paling besar yang jadi satu, ini tendo calcaneus communis. Calcaneus. Iya. Calcaneus sama. Berarti yang ini Di sini ini nunjuknya yang tendo musculus peroneus. Kalau yang tendo peroneus longus itu di sini. Terus yang bagian ini tuh yang bagian Yang lateral. extensor. ya kan ini hamstring. Jadi tendonya itu dari ini yang paling besar, ini tendo hamstring. Kemudian ini yang besar ini. Ini tendo musculus peroneus tertius. Kemudian yang di sini ini ada tendo musculus peroneus longus. Kemudian ke bawah ini ada dua tendo yang mengapit musculus dan tendo extensor digitorum brevis, yaitu tendo musculus extensor digitorum lateralis. Kemudian yang di sini ini musculus extensor digitorum brevis. Bawahnya lagi ini tendo musculus extensor digitorum brevis. Nah, ini tuh yang hamstring. Ini tuh dari yang layang-layang ini. Ini yang tendo musculus peroneus longum. Ini longum. Oke. Terus yang tertiusnya itu yang ini. Ini tendo musculus peroneus tertius. Terus yang ini. Oke, makasih. Yang ini tuh yang tendo musculus extensor digitorum lateral.
Terus yuk. Terus yang ini itu yang tendo musculus secretorum brevis. Sorry. Ulang dari awal. Ini yang paling gede, ini tendo musculus peroneus statius. Terus ini yang ini adalah tendo musculus peroneus longum. Ini tuh tendo yang musculus yang ada di bawahnya peroneus statius. Terus yang ini baru yang yuk. Ini baru banget. Ini adalah ini yang tendo musculus extensor Digitorum lateralis. lateral. Terus yang baru yang deketnya ini sebenarnya itu brevis. Terus yang ini masih yang lateral. Terus ini yang peroneus longus. Oke, diulangi lagi pakai yang ini. Ikutin aja lateralnya cuma satu. Jadi yang ini yang gede ini tertius. Terus yang ini pertama ini yang longumnya. Terus ini yang brevis, ini yang lateral. Terus yang bagian sini tuh sebenarnya ada, tapi ini kayaknya nggak keinci sih. Ini tuh yang Ya. Jadi yang ini tendo hamstring. Kemudian yang besar ini tendo musculus peroneus tertius. Kemudian yang ini tendo musculus extensor digitorum longum. Kemudian yang ini tendo musculus extensor digitorum lateralis. Kemudian yang di bawahnya yang sama musculus ini tendo musculus extensor digitorum brevis. Kemudian yang di sampingnya tadi ini tendo musculus extensor digitorum lateralis. Jadi tendo-tendo yang di belakang ini ada 2 tendo dan 1 musculus, yaitu yang pertama tendo musculus flexor digitorum superficialis. Yang kedua yaitu tendo musculus flexor digitorum profundus. Yang di bawahnya ini musculus interosseus. Inervasi yang besar ini namanya nervus ischiadicus,